Dulu ketika aku stres, aku selalu gelisah, teman-teman. Entah itu karena besok ada pertandingan besar, atau besok aku harus presentasi di depan kelas. Aku terbiasa buat mondar-mandir di dalam rumahku pas malam harinya. Bahkan ketika hari di mana aku harus tampil buat tanding atau buat presentasi pun, aku sering gelisah. Rasanya kayak pengen lari dan ngelepas tanggung jawab gitu aja. Tapi aku sadar bahwa ternyata yang ngalamin fenomena ini tuh bukan aku aja, melainkan banyak orang yang mengalami hal serupa. Dan kalau dilihat dari kacamata psikologi, mondar-mandir ketika kita stres itu sangat wajar dan bahkan sangat disarankan loh. Kok bisa sih? Nah, daripada berlama-lama, yuk kita bahas. Pernahkah ketika kita sedang stres atau gugup karena mau ngomong di depan orang banyak, kita cenderung banyak gerak? Entah itu kita seperti yang aku katakan tadi, mondar-mandir, meremas kertas, kaki nggak bisa diem, atau aktivitas fisik lainnya. Karena ketika kita stres, otak kita akan mengirimkan energi yang berlebih ke beberapa bagian tubuh kita. Contohnya, otak akan mengirimkan energi yang berlebih kepada kaki ataupun tangan kita. Nah, dengan energi yang berlebih itu, kadang secara refleks ketika kita stres, kita bakal jalan kaki, muter sana-sini, meremas kertas, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Karena secara alami, tubuh kita sedang membuang energi yang berlebih itu, agar energinya tidak menumpuk. Ya, ibaratkan ketika kita makan sampai kenyang, makanan tersebut pasti perlu untuk dibuang kan? Nah, jadi kalau semisal kita stres, kita gugup, deg-degan karena mau tampil di depan umum misalnya, sangat disarankan kita membuang energi yang berlebih itu dengan cara banyak melakukan aktivitas fisik. Seperti contohnya yang barusan aku sebutkan, jalan kaki, supaya energi kita bisa tersalurkan dengan baik dan kita pun juga bakal semakin rileks. Dan itu adalah solusi untuk menghadapi stres di depan mata. Gimana kalau misalkan kita stres karena ada problem sama teman kita misalnya, kita ada problem sama pasangan kita misalnya, atau intinya kita punya masalah yang jauh lebih besar daripada sekedar gugup untuk berbicara di depan umum. Perlu diingat bahwa semakin besar stresnya, maka semakin besar energinya. Dan semakin besar energinya, maka semakin besar aktivitas fisiknya. Ini tuh silogisme lah. Semakin besar stresnya, maka semakin besar aktivitas fisik yang harus dilakukan, teman-teman. Kalau punya stres yang berat, jalan kaki itu nggak akan terlalu mempan. Solusi yang terbaik yang aku punya dan aku bisa sarankan ke teman-teman, itu ialah olahraga, jogging, main bola misalnya. Aktivitas-aktivitas fisik yang sekiranya membakar banyak energi, bukan cuma sekedar jalan kaki. Ketika aku ngelakuin itu, aku nggak pernah tahu bahwa yang aku lakukan ternyata sangat baik dari sisi psikologis. Dan ternyata hari ini aku baru tahu bahwa ketika kita sedang stres, otak memang akan memproduksi hormon kortisol dan juga hormon adrenalin yang membuat kita gelisah bahkan sampai marah. Pastinya teman-teman pernah kan ngelihat orang yang stres apabila diajak ngomong ataupun disentuh dikit tuh rasanya kayak dia gampang banget marah. Kayak anaknya itu bener-bener nggak bisa disentuh kalau misalkan dia lagi marah ataupun dia lagi stres lebih tepatnya. Dan itu kalau dari sisi psikologis emang itu hal yang sangat wajar. Karena hormon kortisol dan juga hormon adrenalinnya itu memang sedang sangat menumpuk. Sehingga dia itu gampang banget buat marah. Apalagi kalau misalkan dia sedang stres, dia cuma diem aja, duduk, nggak ngapa-ngapain. Tapi akan berbeda ketika kita melakukan aktivitas fisik. Otak akan menstop produksi hormon kortisol dan juga hormon adrenalin dan akan fokus untuk memproduksi hormon bahagia intinya. Dan ini bisa banget loh dibuat referensi buat teman-teman semua ketika kalian punya stres yang sedang hingga stres yang berat mungkin. Dan yang terpenting, jangan sesekali diem ketika teman-teman itu stres. Karena bayangin ketika kita menarik gas motor secara full, tapi secara bersamaan kita juga menarik rem kuat-kuat. Apa yang terjadi? Motor yang kita kendari bakal mengumpulkan asap, mesinnya panas, dan bisa aja motornya rusak. Pastinya teman-teman nggak pengen kan badan serta pikiran teman-teman itu rusak hanya karena masalah sepele, yakni teman-teman tidak menyalurkan energi yang teman-teman punya dengan aktivitas-aktivitas fisik yang mungkin terbilang simpel, seperti jalan kaki, ataupun mungkin yang sedikit lebih membakar energi misalnya, seperti olahraga. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
Dan sebenarnya masih banyak banget hal yang bisa dibahas sih tentang stres ini. Kayak mengapa ada beberapa orang yang kalau stres itu melampiaskannya dengan alkohol misalnya. Atau mengapa orang kalau stres itu cenderung flight atau kabur dari masalahnya. Tapi mungkin itu bakal aku bahas di video selanjutnya deh kayaknya. Segitu dulu untuk series Dimas Psikolog yang see you on the next video.